Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabatku dimana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini sekitar pukul 8 hari Kamis kita dapat berjumpa kembali bersilaturahmi lewat channel Bapak Abdul Mukhid Al-Miftah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dimana saja berada dari Sabang sampai Merauke selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum saya mau memberikan yaitu cara untuk perawatan setelah tanam cabai, tentang cabai tumpang sari, yaitu penyiraman selama 3 hari. Terlebih dahulu akan saya sapa dulu yaitu sahabat-sahabat petani yang telah komen kepada saya. Yang pertama Mas Wahyudi Sayur. Halo Mas Wahyudi Sayur. Nah, terima kasih atas komennya. Mudah-mudahan Mas selalu sehat walafiat dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang berkah adanya. Allahumma amin. Dia telah memberikan support pada saya. Pade sayurnya sangat bagus-bagus sekali, tidak kena hama atau tidak pernah kena hama. Alhamdulillah Mas Wahyudi memang keadaannya memang begitu. Kita usahakan ikhtiar bagaimana agar hama tersebut tidak menyerang, tapi itu yaitu sebatas usaha saja. Adapun keselamatan dan keberkahannya ada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memutuskan. Manusia wajib ikhtiar. Yaitu tadi hadis Rasulullah, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kalau di tanaman, jaga tanamanmu sebelum terkena serangan hama. Antisipasi tanamanmu sebelum terkena hama. Maksudnya bagaimana? Ya, setelah kita tanam, lah kita mau pupuk daun semacam disemprotkan itu tadi, lah sedikit dikasih namanya penanggulangan atau antisipasi hama. Dicampurkan nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi Gandasil D atau Green Tonic kita campur dengan pestisida semacam Bulldog, Regen, Desis dan sebagainya itu tadi. Sedikit saja untuk sebatas agar tanam hama tersebut tidak mendekat atau tidak mau mendekati tanaman kita. Itu sebatas ikhtiar, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Walaupun ikhtiar semacam itu kalau Allah sudah berkehendak, kun seranglah tanamannya Pak Demukit, ya terserang juga itu ikhtiar. Tapi nanti saya kasih kuncinya agar antara ikhtiar dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala membuahkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang kedua komen dari Sanda. Ya, terima kasih atas Sanda yang telah menonton videonya. Mudah-mudahan puas dan bisa diambil hikmahnya. Sehat selalu sekeluarga dan berkah kehidupannya, Allahumma amin. Yang ketiga yaitu yang ketiga dari Bunda. Dari Bunda siapa ini ya, tadi saya catat. Dari Bunda Sadam. Dari Bunda Sadam, terima kasih atas telah menonton videonya. Mudah-mudahan sekeluarga selalu sehat selalu Bunda. Ya, mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri rezeki yang berkah, Allahumma amin. Yang keempat itu dari Mas Ikhwan yang ada di Sumbawa. Ya, dia bertanya, Pak D, tanaman sawi itu kuning. Lama-kelamaan mati. Itu bagaimana Pak D? Apakah itu dari kekurangan pupuk
atau kekurangan air. Jadi ada dua. Nah, dua alternatif atau dua permasalahan yang kemungkinan ada. Kalau tidak ada berarti ada masalah yang lain, ada masalah yang ketiga. Yang pertama mungkin tanahnya basah. Saya tanyakan katanya tanahnya nggak basah. Berarti yang kedua kurang pupuk. Sudah saya pupuk Pak D tapi malah lebih mati lah. Berarti permasalahan yang ketiga ketemu. Apa itu? Bibit awal daripada sawi, bibit sawi itu bermasalah. Mungkin dalam pembibitan itu kena itu jamur upas, kelihatannya segar subur, nah, tapi batangnya biasanya sudah terkena, terinfeksi oleh jamur tersebut, maka ditanam mungkin hidup, setelah hidup biasanya kuning. Kalau kuning lama-kelamaan layu mati. Itu jangan menjengkelkan memang, tapi harus teliti. Makanya saya bilang antisipasi sebelum terkena serangan, baik itu jamur, baik itu cacar ataupun cacar daun ataupun hama, itu harus diantisipasi. Jangan menunggu kena, jangan menunggu kena. Jadi kita antisipasi bibit itu harus betul-betul dijaga dengan baik agar waktu tanam kita tidak menyesal. Itu. Halo, terima kasih atas pemasukannya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh saudara-saudara kita semua. Jadi pertama masalah faktor tanah, basah atau kering. Yang kedua itu tadi kurang pupuk, mungkin kalau kuning, daunnya kuning dan sering mati, lama-kelamaan mati. Dan jika dua-duanya itu tidak ada, berarti ya masalah bibit itu tadi yang terkena virus atau yang terkena jamur upas itu tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ada mungkin ada permasalahan bisa membenahi atau bisa mengontrol kembali adanya permasalahan tersebut. Kunci yang mau saya berikan kepada semua atau saudara-saudaraku yang ada, apa itu? Sebenarnya semuanya sudah tahu kunci itu. Kalau sebagai orang muslim itu sudah tahu apa itu, yaitu sholawat. Tapi kita harus tahu apa itu sholawat. Mengapa Allah memerintahkan untuk kita semua sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman untuk membaca sholawat. Rahasianya apa? Mengapa Allah memerintahkan? Pasti ada sesuatu hal yang rahasia di situ. Bukan sekedar membaca sholawat masuk surga. Itu adalah gambaran saja, tapi hakikinya kita harus tahu dalam hidup dan kehidupan di dunia lah. Kita akan mengalami hidup di kehidupan sekarang itu di dunia. Masalah di akhirat surga ataupun tidak itu Allah sendiri yang menentukan. Kalau kita berbuat baik, kita bertakwa, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah minta di surga, Allah sendiri sudah tahu. Kita harus ditempatkan di mana itu sudah. Tidak usah ya Allah minta di surga, tidak usah. Kita tidak usah mendekte Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lebih mengetahui dan lebih paham apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan. Cukup diperintahkan baca salat, baca salat. Nah, rahasianya ini Pak, rahasianya kita ini adalah dijadikan dari Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Nur Muhammad, agar Nur Muhammad itu muncul di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca sholawat agar Nur Muhammad atau cahaya yang ada dalam diri kita, akan kejadian kita Nur Muhammad itu tadi memancar, yaitu menyambung adanya Nurun ala Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sambungannya, ada sinyalnya. Jadi VIV kita sinyalnya lancar, akhirnya ada kesambungan, ada wasilah, ada sambung dengan antara nur pokok, nur pusat, yaitu Nurun ala Nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan nur yang ada dalam diri kita. Nah, kita baca tujuannya itu untuk menyambung nur kita kepada
nurun ala nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyambung apa? Secara otomatis kalau sudah tombolnya dipijat mesti nyala. Coba listrik, kalau sudah ada aliran listrik di pusatnya sudah menyambung pada alamat kita, atau listrik itu ada dalam rumah kita, maka skakel kita tombol, lampu kan nyala. Seperti VIV ada sinyal bagus, sinyalnya bagus, nah, pasti internet kita nyala kan itu. Nah, itulah rahasia di balik rahasia sholawat, atau Allah memerintahkan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Boleh saja apa saja sholawatnya. Sholawat Fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih nalima uhlika wal khotim nalima sabaqa wa nasirul haqqa bil haqqi wahdina ila siratal mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqi wa miqdari alim. Boleh. Atau sholawat apa saja yang mudah ya, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, mudah itu. Yang intinya bukan hanya lisan kita yang membaca, tapi hati kita sambungkan kepada nurun ala nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata sudah nyala terang, maka diri kita itu bisa menerangi alam sekitarnya. Maksudnya bagaimana kok menerangi alam sekitar? Nah, apabila kita nanam sayur ya, nah, kita sambungkan sinyalnya, tombol kita pilih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Saya ya niat menanam sayur karena Allah Subhanahu wa taala, barokah salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu Rabbi, maksudnya hu Rabbi urip. Nah, kalau sudah urip pada kehidupan, dari situlah ada keterlibatan Rob atau Allah Subhanahu wa taala. Urip asal kata dari, nah, urip kan wong basa Jawa itu. Urip asal kata dari bahasa Arab hu Rabbi, hurip, hu Rabbi. Huwa utawi Allah Subhanahu wa taala Rabbi pangeran ingsun. Jadi ada kehidupan di situ. Makanya walaupun saya bukannya sombong, itu teori ini saya praktekkan. Selama saya tanam sayur belum pernah ada kata-kata nyiram, walaupun panas terik, panas matahari, walaupun masa kemarau, musim hujan, saya tidak pernah nyiram namanya tanaman sawi, kangkung, bayam. Tidak pernah. Itu. Kalau lombok, terong, cabai mungkin 3 hari setelah tanam. Tapi kalau sawi, masalah sawi, bayam, kangkung itu tidak pernah nyiram. Makanya di dalam video-video saya kan tidak ada siram menyiram, kan enggak ada. Itulah saya memberikan sesuatu hal yang apa adanya. Memang saya tidak nyiram gitu. Nah, karena apa? Di situ ada hurabi, ada kehidupan. Kita percaya la haula wala quwata illa billah, urip hurabi ya. Itu pengertian saya. Pak, insya Allah juga demikian. Bahasa Jawa itu, orang Jawa itu lebih lihai, lebih pandai, lebih tua bahasanya. Tapi orang-orang kita yang mau meneliti, menelaah apa kata-kata itu tadi. Seperti janur, jaa teko apa nur, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janur. Jadi ada kehidupan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janur ya. Itu memang ada arti-arti yang semacam itu. Loh, kok ngelantur ini, ngelantur dari mana-mana ya, itulah. Nah, maka dari itu mari kita praktekkan cara menyiram. Menyiram itu cabai yang baru kemarin sore kita tanam, jangan lupa selama 3 hari berturut-turut, pagi ataupun sore kita siram. Agar apa? Menumbuhkan tunas akar-akar baru itu tadi. Nah, cepat tunas, akhirnya tetap hidup, bisa tumbuh dengan sempurna. Mari kita ke lahannya. Sambil kita menuju lahan tersebut, saya mau memberikan wawasan sedikit, yaitu masalah lebar. Nah, lebar bedengan kalau bisa itu 1,5 meter.
itu 1,5 meter itu kita bikin, dan nanti gotnya selebar ini setengah meter. Nanti tanamannya itu antara jarak tanaman sini dengan sini adalah 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi ini nanti diambil lagi naik ke atas, ini diambil lagi naik ke atas. Kalau setelah panen ini nanti, yang tujuannya apabila nanti cabai sudah panen, kita bisa lewat ke sini, bisa lewat ke parit ini, tidak terlalu terganggu. Kalau kita nyemprot, kita memberikan nutrisi pupuk daun, pupuk bunga, pupuk buah, atau hama, semprotan hama, jamur, itu kita mudah untuk lewat ke ini. Tapi kalau jaraknya terlalu dekat, sini cuma 1 meter, maka kita kesusahan nanti untuk jangka waktu yang panjang itu tadi, nanti sudah rindang sekali, kita kesusahan untuk merawatnya. Itu maksudnya di situ. Mari kita lihat posisi yang kemarin sore yang sudah kita tanam. Ya, ini yang dikatakan Mas Mas Wahyudi, sayur kok bagus-bagus sayurnya. Ya inilah kuncinya, itu tadi saya berikan. Ya mudah-mudahan Mas Wahyudi bisa mempraktekkan, atau saudara-saudaranya bisa disampaikan sebagai sodakoh. Sodakoh bukan hanya dengan uang, tapi dengan bimbingan, ya, dengan perkataan yang bagus, dan dengan contoh-contoh yang bagus, itu bisa menjadikan sodakoh kita. Nah ini yang kemarin sore, ini pagi toh. Lah ini kita siram macam ini. Ya, demikianlah sahabat-sahabatku, demikianlah caranya menyiram. Jadi saya ulangi lagi, setelah kita tanam 3 hari berturut-turut, pagi ataupun sore, kita kasih siraman agar cabai tersebut cepat hidup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk petani Indonesia Jaya. Amin ya rabbal alamin.